yang indah, di mana kita boleh bersama-sama ada dalam rumah Tuhan, untuk kita menikmati hadirat Tuhan, untuk kita memuji Tuhan. Oleh karena pagi hari ini kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita mau jadikan hari Natal ini hari yang indah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bagi hidup kita bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari angkat suara mengatakan sama-sama. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku Tuhan, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus, kami mau bersama-Mu Tuhan. Oh, indahnya Natal di, sekali lagi, haleluya, haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Katakan bersama-sama, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Engkau ada dalam hidup kami, kasih-Mu ada dalam kami Tuhan. Kami mau merasakan indahnya
Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih hidup, kami masih bernapas. Semua karena Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, kau sangat baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, di dalam kelahiran-Mu Tuhan ada mujizat, ada damai sejahtera, ada kemenangan bagi setiap kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan beriman bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyatakan Dia Raja segala raja, Dia yang dimuliakan, Dia yang ditinggikan, Dia yang bertakhta. Haleluya. Dimuliakan. Mari angkat suaramu, nyatakan. Bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Terus agungkan Dia. Nyatakan Kau yang bertakhta. Katakan dengan iman, amin. Amin menyatakan kita ada di sini karena Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri, selamat Natal. Selamat Natal. Haleluya. Kita percaya Yesus lahir menjadi Immanuel, Allah yang menyertai kita. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu sorak-sorak kita hanya kepada Tuhan. Mari rayakan. Kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Lagi katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Yeah. Rayakan, Yesus rayakan. Sama-sama, Dia lahir. Dia lahir. Dia lahir dan hidup selamanya. Haleluya. Dia lahir.
rayakan, Yesus rayakan, mari rayakan, rayakan, Yesus rayakan, haleluya. Rayakan Yesus, sama-sama yuk lambaikan tangan bagi Tuhan. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir, dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Dia, suara kita hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Marilah rayakan kelahiran Tuhan. Lagi dengan iman. Dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Amin. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, yo. Marilah rayakan, marilah rayakan apa? Kelahiran Tuhan kita. Yeay. Haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya mengundang wanita-wanita yang diberkati pagi hari ini maju ke depan meninggikan nama Tuhan. Dia lahir, dia lahir. Semua kaum wanita dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, rayakan kelahiran Tuhan kita. Mari yang duduk hanya kaum pria. Wanita-wanita yang diberkati mari maju ke depan. Ada Tante Ita, ada Ibu Yuli, mari. Puji Tuhan. Geser lagi, geser lagi.
dia juga yang ada pagi hari ini mau meninggikan nama Tuhan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hati Tuhan pastinya disenangkan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Masih mau bersorak bagi Tuhan gak? Yang mau bangkit berdiri katakan, saya pasti diberkati. Cuma Bapak Gembala kasihan. Nyatakan dengan imanmu, saya pasti diberkati. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita yakin dia lahir bagi kita. Dia juga akan memberkati hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, mari terus tetap bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua.
Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara percaya saudara diberkati Tuhan. Saudara yang sakit pasti sembuh, amin. Yang lemah kuat pagi hari ini, amin. Mari tundukkan kepalamu. Berapa menit kita mau katakan terima kasih Tuhan. Telah banyak yang Tuhan buat dalam hidup kami. Telah banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kami rasakan. Sehingga kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami masih hidup. Kami masih bernafas Tuhan. Kami masih dalam keadaan yang kuat dan sehat. Semua karena Tuhan, amin. Kita mau katakan kami mau tetap bercahaya Tuhan. Di dalam keluarga kami mau tetap bercahaya. Di dalam pekerjaan kami pun, sekolah kami pun Tuhan. Pelayanan kami pun Tuhan. Kami mau menjadi cahaya-cahayanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, menyatakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Katakan ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan. Saudara jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Sama-sama yuk. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Yang mau bercahaya taruh tanganmu di dada. Haleluya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memulia. Mari lambaikan tanganmu, katakan ku mau bercahaya. Ku mau bercahaya
Tanganku mau bercahaya Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu tinggi ke atas. Yuk. Tanda kita mau jadi berkat. Tanda kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Terpancar terang kasih. Terima kasih Yesus. Kami mau bercahaya. Menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat kelahiran-Mu. Terima kasih Engkau menjelma menjadi manusia, lahir bagi kami. Kami memperingati kelahiran-Mu di tahun ini. Kami percaya kelahiran-Mu itu ada bagi setiap hati yang hadir pada pagi hari ini. Kami datang ke rumah-Mu, kami bersyukur karena Engkau mau lahir, mau datang dan hadir di dunia ini bagi kami. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di gereja ini, buat kehadiran-Mu di setiap hati. Kami buka hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman daripada Tuhan. Kami percaya firman Tuhan di hari Natal di tahun 2021 kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan pakai di waktu mendatang lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Adalah sukacita bagi kita di hari Natal, tepat hari ini tanggal 25 Desember tahun 2021. Kita bisa memperingati Natal bersama.
Puji Tuhan, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih buat seluruh sidang jemaat GPD Yoran Kebon Baru, sehingga Natal kita pada tanggal 22 kemarin boleh sukses, berhasil, dan nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita mengadakan live juga di FB, ada banyak komen positif dan luar biasa. Mereka heran sekali ketika masuk gereja ini, mereka pikir ada di Tanah Karo karena semua pakai ulos, ya. Memang beda sekali ya. Biasanya kita seragaman warna. Kali ini memang langsung nuansa Sumatera Utara, saudara ya. Apalagi terakhir ada tari-tarian. Wah, luar biasa saudara ya. Jadi Natal kita memang tahun ini Natal yang berbeda ya. Puji Tuhan, tentunya tidak lepas dari doa ya. Semua panitia bisa bekerja dengan baik, dan sekali lagi bukan nama kita yang dipermuliakan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus dulu. Haleluya. Puji Tuhan, selamat datang bagi seluruh jemaat dan keluarga. Hari ini juga saya bersuka cita ada keluarga saya datang dari Sumatera Utara ya. Padahal udah jadi orang Jakarta sebenarnya ya. Keluarga Sinulinga ada di tengah-tengah kita, dan saya kaget saudara ya. Mereka bisa hadir, kalau nggak salah mereka rumahnya di Depok ya. Bapak Sano ya, Tuhan memberkati, selamat datang dengan ibu, orang tua kita ya. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Langsung saja hari ini kita akan mendengar berita Natal, pesan Natal ya. Saya berharap di hari Natal yang berbahagia ini kita akan buka hati kita dengar firman Tuhan baik. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12. Saya mau kita baca ayat ini bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama, hitungan ketiga, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hari ini saya akan beri judul renungan Natal kita adalah Yesus terang dunia. Sama-sama katakan Yesus terang dunia. Lebih keras lagi, 2, 3. Yesus. Dalam Alkitab saudara, Yesus banyak kali menjelaskan atau memperkenalkan siapa dia. Ya. Kalau Anda mempelajari dalam perjanjian baru ada banyak Yesus berkata, akulah jalan, ya. Akulah pintu. Akulah air. Dan dalam ayat bacaan kita pada pagi hari ini, Yesus berkata, akulah terang. Bukan di dalam Yesus ada terang, tidak saudara. Terang itu adalah Yesus. Bukan di dalam Yesus ada kasih. Yesuslah kasih itu. Bukan di dalam Allah ada kebaikan. Kebaikan itulah Yesus. Sehingga di dalam keutuhan Yesus kita mengerti ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Oh, gak ada amin saudara. Di dalam Tuhan ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Ketika kita sedih, Dia yang menghibur kita. Ketika kita lemah, Dia yang memberikan kekuatan. Ketika kita menghadapi jalan buntu, Dialah jalan keluar. Dan saya percaya tahun 2021 walaupun ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, baik suka, baik duka, baik sesuatu yang kita alami yang bahkan mungkin kita berkata, kenapa ini harus terjadi? Saudara, tahun ini adalah tahun yang mungkin berat bagi kami, saya dan anak. Karena apa? Tanggal 18 Januari tahun ini saya kehilangan istri, saudara. 2 tahun lebih dia bergumul, kami bergumul dengan dia harus cuci darah seminggu 3 kali, saudara. Karena ginjalnya rusak. Dan saya dan jemaat sudah tahu, hidup saya itu setengah di rumah sakit, saudara. Rasa-rasa melek di rumah, tutup mata di rumah sakit.
Dan itu saya jalani 2 tahun lebih bersama istri. Dan Tuhan berkata lain tahun ini. Ketika tepat tanggal 1 Januari, ketika orang sedang happy menyambut tahun ini, saya dan istri kena corona, saudara. Nggak pernah menyangka kami harus berpisah 17 hari. Saya ada di pastori, dia harus di rumah sakit karena dia harus cuci darah. Terpisah dengan tepat, dengan keadaan. Dan kami hanya bisa berdoa melalui video call. Saya sudah negatif, dia masih positif. Dokter berkata, "Bu, pokoknya kalau ibu dicek sudah negatif, ibu boleh pulang." Nggak pernah di pikiran di benak saya bahwa dia akan pergi untuk selamanya. Saya bersihkan pastori, saya semprot disinfektan semua kamar karena menyambut dia akan pulang. 17 hari kami terpisah, saudara. Hari ke-17 saya juga terpisah dengan Abigail, dia harus ada di Gading Gria. Saya ingat hari itu hari Minggu. Saya jemput Abigail. Niatnya akan pergi lihat menjenguk mamanya di rumah sakit Cikini. Pergilah kami berdua. Tiba di rumah sakit, Abigail tidak bisa lihat karena memang daerah itu daerah COVID. Ini tinggal cerita, saudara. Saya masuk, saya bertemu dengan dokter dan suster dan berkata, "Saya ingin bertemu istri saya." "Nggak bisa, Pak." "Loh, saya ini sudah negatif." "Nggak bisa, Pak." Saya bilang, "Dok, suster tolonglah. Saya ini terpisah dengan istri 17 hari. Saya mau ketemu 2 menit aja." Saya masih ingat, saudara. Saya masih tunjukkan jari. 2 menit aja. Dan puji Tuhan diperbolehkan. Itu pun ketemunya jarak jauh, saudara. Dia ada di kamar, dibatasi dengan kaca, saya di halaman. Hanya dari jauh, dada-dada, "Sehat ya, Mami sehat iya. Nanti pulangnya iya ya, puji Tuhan." Saya sempat foto, sempat video. Saudara tahu, rupanya itu pertemuan yang terakhir. Tengah malam dia anfal dan akhirnya dia meninggal dunia. Di pikiran saya berkata, "Why? Kenapa ini bisa terjadi?" Ketika 2 tahun yang lalu kami pergi ke Bandung, selesai Natal pun demikian. Dia anfal di Bandung. Dia harus masuk ICU. Saudara, di dalam hidup ini seringkali kita berpikir, kenapa sih? Kenapa tahun ini harus ada duka? Kenapa gak sukacita aja tahun ini? Itulah kita hidup manusia, itulah hidup kita di dunia. Seringkali Tuhan izinkan ada ratap tangis yang kita hadapi. Tapi sekali lagi Alkitab berkata, "Akulah terang dunia." Ada banyak terang, ada banyak alat-alat terang di dunia. Ada lampu, ada listrik yang menerangi dunia. Tetapi terang yang sesungguhnya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa setelah itu selesai? Belum. Saya kehilangan orang tua saya di tempat ini. Bendahara gereja, Ibu Gioki. Sepertinya tahun ini ada banyak duka. Kenapa bisa terjadi, saudara? Saya hanya bisa katakan begini. Kita hidup di akhir dari akhir zaman. Tidak lama lagi Yesus akan datang kembali. Saya sering katakan ketika saya ada di dalam ibadah penghiburan, kedukaan. Mati itu pasti. Tapi kemana setelah mati itu pilihan. Dengar yang saya ngomong. Kematian itu pasti. Kapan saja, di mana saja, siapa saja, caranya bagaimana kita nggak pernah tahu. Tetapi kemana setelah kematian itu pilihan. Makanya tahun ini mari sungguh-sungguh setia menghadapi tahun 2022. Kita nggak pernah tahu. Berita sekarang sudah santer, sudah ada varian yang baru katanya. Mau jadi seperti apa kita nggak pernah tahu.
Tapi sekali lagi yang kita tahu bahwa dia adalah terang dunia. Dia yang menerangi dunia yang gelap. Lalu pertanyaannya, kenapa dia disebut terang dunia? Untuk apa terang itu? Kenapa dia harus jadi terang? Karena dunia yang gelap digelapi oleh dosa. Yang menggelapi dunia, yang membuat dunia gelap, bukan karena tidak ada terang, tidak ada benda-benda terang, tapi yang membuat dunia gelap adalah dosa. Sehingga ayat ini berkata, siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang apa? Saudara baca? Terang apa? Terang hidup. Bukan terang untuk kita jalan ketika kita pergi ke satu tempat, tetapi hidup kita adalah terang. Coba lihat ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi. Maaf, Yohanes 12 ayat 35. Yohanes 12 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ayat 36. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi dan bersembunyi dari antara mereka. Catat kata-kata yang berkata, hanya sedikit waktu lagi terang itu ada di antara kamu. Dengan kata lain, Yesus yang adalah terang tidak selamanya ada. Yang ngerti katakan amin. Ada jenjang waktu. Bahkan kita manusia pun dibatasi dengan waktu. Makanya pengkhotbah pasal yang kedua jelas berkata, ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menabur, ada waktu menuai apa yang ditabur. Semua ada waktunya. Dan berapa lama kita hidup dalam dunia ini? Pemazmur berkata 70-80 tahun. Orang yang sudah melewati 80 tahun tidak tambah sehat, bukan tambah kuat. No, lama-lama sakit, lama-lama koit. Yang ngerti katakan amin. Saudara, kita semua dibatasi oleh waktu. Bahkan ayat 46 Yohanes pasal 12 berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Coba sekarang saya mau cek jemaat GPD Yordan Kebon Baru dan keluarga. Siapa 2021 yang pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Ada yang nggak angkat tangan loh. Puji Tuhan Pak, tahun ini Pak saya nggak injek tanah, setan dong. Saking nggak pernah buat dosanya saudara. Hah? Sekali lagi ya, jujur ya. Siapa 2021 pernah jatuh dalam dosa? Ngaku aja, saya aja angkat tangan kok. Haleluya. Haleluya. Saya sering katakan jemaat GPD Yordan adalah jemaat yang berdosa. Kenapa? Karena Yesus datang kepada orang yang berdosa. Kita memang orang berdosa, tetapi tidak tinggal dalam dosa. Kita orang berdosa yang terus mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau mau lihat 2021 ada banyak kesalahan Bapak Ibu, ada banyak dosa yang kita buat. Tetapi sekali lagi saya sebagai gembala berkata apa? Yesus datang sebagai terang supaya kita tidak tinggal. Makanya ada ayat berkata, apabila ia, saudara bisa jatuh? Saudara bisa tenggelam? Bisa, tapi tidak sampai tergeletak. Haleluya. Anda bisa kepleset, Anda bisa salah. Tapi jangan hidup dalam kesalahan. Itu namanya bodoh. Yang ngerti katakan amin dong. Saudara, ada satu binatang yang terkenal binatang paling bodoh.
Binatang itu namanya keledai. Apa? Keledai. Tapi sebodoh-bodohnya keledai, dia tahu di depan ada lubang. Tetapi anak Tuhan udah tahu lubang, sikat. Betul? Yang lucunya ngomongnya gini alasannya, Pak, kok yang lain boleh, saya nggak boleh? Saudara, kalau ada orang ngomong begitu, dia adalah orang paling bodoh di dunia. Saya ulangi lagi ya. Kalau kekristenanmu standarnya pengalaman orang, kan sana pendeta boleh, itu anak Tuhan boleh. Anda orang yang paling bodoh. Kenapa saudara? Alkitab ini mengisikan cerita-cerita bukan yang baik-baik saja. Bahkan kejatuhan Daud, kejatuhan Simson, Raja Saul pun dicatat. Artinya begini, kalau Daud jatuh, Simson jatuh, Anda jangan jatuh. Amin loh saudara. Haleluya. Saudara, pengalaman orang itu menjadi tolak ukur buat kita untuk hidup lebih benar lagi. Ngerti gak sih saudara? Saudara, saya masih punya doa yang menurut saya belum dijawab oleh Tuhan. Tapi saya yakin waktunya akan datang. Apa doa saya? Saya berdoa supaya seluruh umat Kristiani, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia, berani ngomong begini saudara. Dengar yang saya ngomong ya. Kita semua satu kali kelak bisa nggak dan berani nggak ngomong gini. Ketika kita keluar dari gereja, kita kembali ke komunitas kita, bisa ngomong gini nggak? Ngomong sama teman kita, mau tahu Tuhan Yesus nggak? Mau kenal Tuhan Yesus nggak? Lihat hidup saya. Halo, ada yang berani ngomong gitu? Wih. Dunia kan nggak lihat Yesus dengan kasat mata, nggak lihat. Tapi yang dia lihat ada saya lah, saudara yang dia lihat. Sudahkah hidup kita jadi berkat? Ada berapa banyak teman-teman kita ketika lihat kita nggak jadi berkat. Makanya saya selalu berkata, Anda nggak perlu keluarin KTP dan berkat, nih saya ini orang Kristen. Nggak perlu. Dari bahasa kita, dari perbuatan kita, orang akan tahu kamu gereja ya. Dan ketika orang tahu kita orang Kristen, disitulah letak tanggung jawab. Kesaksian yang paling efektif bukan kesaksian ngomong, tapi kesaksian perbuatan. Ada amin juga saudara. Saudara, tahun depan Tuhan udah kasih visi sama saya buat gereja ini. Visinya jelas, tahun 2022 GPD Yordan Kebon Baru menangkan jiwa berapapun harganya. Saya mau targetkan semua jemaat tahun depan bawa minimal 1 jiwa. Nggak ada amin juga loh saudara. Haleluya. Haleluya. Pak, tapi saya mau ngomong bagaimana? Nggak perlu ngomong, perbuatanmu yang bicara. Nggak ada amin juga saudara. Ini khotbah Natal apa khotbah KKR? Emang udah begini gembala saudara. Haleluya. Kita harus menjadi terang. Kata terang saudara ada banyak arti. Dapat dilihat, nyata, jelas. Kalau suara itu lagunya cukup terang, terdengar. Tapi saya masuk ke beberapa poin. Kenapa Yesus disebut terang dunia? Anda boleh catat. Yang pertama, karena kelahiran Yesus bukan dari benih Yusuf. Saya ulangi lagi ya. Karena kelahiran Yesus, Yesus yang kita peringati hari ini lahir kurang lebih 2000 tahun lalu, bukan hasil Yusuf atau manusia, tetapi dia adalah benih Roh Kudus. Sama-sama katakan benih Roh Kudus. Lebih keras lagi, benih Roh Kudus. Matius 1 ayat 18 berkata apa? Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus.
Kok bisa ya? Oh ya bisa dong. Kita mengenal Tritunggal kealahan kita. Yang pertama Allah Bapa, kedua apa? Allah Putra, yang ketiga Allah Roh Kudus. Dan ketiga oknum ini berperan selalu, nggak pernah terpisah. Bagaimana kita bisa tahu tiga kealahan ini berperan? Ketika Yesus dibaptis, dengar saudara, Yesus yang dibaptis, suara dari sorga berkata, kepadanya aku berkenan, itu suara Bapa. Dan ada lambang burung merpati berbicara Roh Kudus. Jadi dalam satu kejadian ketiga Allah ini muncul. Nah, kita percaya ada zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Kalau kita lihat peta zaman 2000 tahun, 2000 tahun, 2000 tahun. Dan yang kita hidupi sekarang di tahun 2021 yaitu Allah dalam Roh Kudus. Gitu ya, ngerti ya saudara ya? Nah, peran Roh Kudus ketika Yesus lahir adalah benih yang ada di rahim Maria adalah benih Roh Kudus. Saya mau jelaskan beberapa hal saudara. Ada satu kepercayaan berkata bahwa begini, yang termulia itu bukan Yesus, yang termulia itu Bunda Maria, karena dia perawan suci. Jadi Yesus derajatnya itu nomor sekian. Yang nomor satu adalah Bunda Maria. Sekarang saya mau tanya, apakah benar Bunda Maria itu adalah perawan suci? Dungdang, dang, dungdang, dungdang. Hah? Kenapa nggak waktu itu ada perawan siapa di sini ya? BK. Ya kan? Tanggal 24. Ya kan? 9 bulan sebelum tanggal 25 mungkin kalau hitungannya tanggal 25. Walaupun ini kalau dihitung nggak begitu ya. Tapi kita nggak berdebat dengan tanggal. Orang berdebat tanggal kesana kemari kesana, udahlah nggak usah pikirin. Yang penting kita memperingati kelahiran Yesus. Kan gitu, ukurannya begitu. Ya, betul nggak? Bisa nggak Roh Kudus tiba-tiba datang ke BK? Bisa. Atau gantian, gak usah BK, Kristin. Bisa nggak? Loh, terserah dari Tuhan. Cuma kali itu anugerah diberikan kepada Maria. Tetapi pusat perhatiannya bukan Maria, Yesus. Kenapa orang tinggi-tinggi mengeluh-elukan manusianya, bukan Allahnya? Ini bahaya loh saudara. Ini sangat berbahaya. Ketika kita lebih menyembah manusianya daripada Allahnya. Ingat loh, Maria itu hanya tokoh yang rahimnya dipinjam. Haleluya. Ada haleluya. Pertanyaannya datang berikut begini. Ketika Yesus lahir, Maria masih perawan enggak? Maaf ya Bang Sano, kalau di gereja ini suka nanya. Saya suka komunikasi supaya nggak tidur. Kalau pendeta bertanya, jemaat, jawaban saudara tidak mempengaruhi keselamatan. Salah juga nggak apa-apa. Tetap Natalan kita. Haleluya. Habis dari tadi tegang bener saudara. Laper? Laper? Siapa yang udah sarapan? Sama, saya juga belum. Natal ini adalah Natal pertama saya sendiri. Tapi Natal ini juga pertama, akhirnya saya nggak sendiri. Karena sebentar saya mau ke Medan. All I want for Christmas is you. Jangan tegang kayak saudara. Relax, relax. Ya, saya tanya, ketika Yesus lahir, Maria masih perawan apa enggak? Yang bilang masih angkat tangan. Yang enggak berarti yang benar masih. Kenapa? Roh Kudus itu pelaku mujizat. Yusuf berkata, aduh
bukan gua deh, benar deh, bukan gua belum apa-apain. Betul? Lo tiba-tiba calonnya sudah gelembung, kan aneh. Alkitab berkata dia niat untuk meninggalkan Maria, tapi malaikat berkata ambil Maria. Karena kandungannya bukan hasilmu, hasil Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja ada mujizat. Nomor satu poin yang pertama, kenapa dia disebut terang? Karena benih Yesus, benih Roh Kudus. Jadi Yesus memang manusia, tapi Yesus tidak berdosa. Dia adalah terang karena dia benih dari Roh Kudus. Yang kedua, kenapa dia disebut terang? Karena Yesus memberi hidup. Yesus apa? Yesus apa? Coba buka Yohanes 10 ayat 10. Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10. Apa kata firman Tuhan? Kenapa dia disebut terang? Karena dia beri hidup. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, perhatikan ya, kelahiran Yesus, kedatangan Yesus supaya mereka mempunyai hidup. Apa cukup cuma hidup? Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi poin yang kedua, kehadiran Yesus memberikan pengharapan. Kita yang tadinya binasakan, Alkitab berkata upah dosa adalah maut, kita harus masuk neraka. Tapi Yesus hadir, Tuhan datang untuk memberikan hidup, hidup yang penuh dengan kelimpahan. Saya percaya tahun 2021 juga Anda diberkati oleh Tuhan. Dan percaya tahun depan juga lebih diberkati oleh Tuhan. Why? Kenapa? Karena dia adalah hidup. Dia terang, dia pintu, dia jalan. Tapi dia juga kehidupan. Seorang anak bungsu ketika datang kepada bapaknya meminta hak sebagai anak. Bapak yang baik dia kasih. Mungkin waktunya belum. Tapi namanya anak terhadap orang tua, naluri seorang bapak ketika anak datang. Mungkin belum sekali minta, dua kali minta, sering minta, bolak-balik. Mau tidak mau bapaknya akhirnya luluh dan memberikan harta. Dan ketika anak itu menerima harta menjadi miliknya, Alkitab berkata difoya-foyakan dan harta itu juga habis. Anak yang terhilang, Alkitab berkata ada di titik terendah dalam hidupnya. Kenapa? Dia mau makan makanan babi. Saking laparnya, saking tidak punya apa-apanya, sampai akhirnya dia ingat, waduh, what's wrong with me? Ada apa dengan aku? Pembantu budak di rumahku gak ada yang makan makanan babi. Alkitab berkata dia bangkit berdiri dan dia pulang. Bapaknya di rumah lihat kiri, lihat kanan, di mana anakku? Di mana dia yang telah pergi meninggalkan aku? Bapaknya tahu pasti dia sudah habis hartanya. Dia sudah tidak punya apa-apa. Bapaknya menunggu dengan setia. Kitab Wahyu juga berkata Yesus sedang berdiri di depan pintu hatimu, sedang mengetok pintu hatimu. Alkitab berkata kalau pintu dibuka, dia akan masuk dan tinggal dan makan bersama dengan kita. Bukankah tiap hari Tuhan sedang mengetok pintu hatimu? Hai anakku, kembali. Kembali kepadaku. Ayo berbalik kepadaku. Aku mau masuk dan tinggal dalam hidupmu. Tidak ada Allah yang mau tinggal dalam hidup kita. Cuma Tuhan Yesus Kristus. Dia yang memberi pengharapan.
Pencuri hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Dia mau memberikan hidup. Dan bukan cuma hidup di dalam dunia, hidup sampai dalam masuk kerajaan sorga. Jaminan itu jelas. Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun akan datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Wih, luar biasa saudara. Ketika engkau menerima Yesus, engkau menerima segalanya. Yang kedua, Dia memberikan hidup. Yang ketiga, siapa lagi Yesus bagi kita di hari Natal ini? Yang pertama tadi, Dia adalah terang. Yang kedua, Dia memberikan hidup. Yang ketiga, Yesus juga memberikan keselamatan. Siapa yang sudah selamat angkat tangan? Siapa yang sudah selamat angkat tangan? Yohanes 3:16 jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehadiran Yesus, kelahiran Yesus memberikan keselamatan. Apa artinya kita memiliki seantero dunia, tapi jiwa kita binasa? Beberapa hari lalu teman dari Pak Yakub, dari saudara Riko, memberikan diri untuk dibaptis. Saya katakan kepada bapak tersebut, baptisan yang Bapak lakukan bukan karena aturan gereja, tapi ingin melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Matius 7:21 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Berbicara sorga bukan cuma percaya, tapi juga melakukan kehendaknya. Siapa yang mau melakukan kehendak Tuhan? Katakan amin. Mazmur 27 ayat yang pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Bahkan dalam Kisah Rasul 13 ayat 7 berkata, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kisah 13 ayat yang ke-7. Jadi terang yang ada di dalam kita berdampak untuk keselamatan orang lain. Saudara sudah diselamatkan, haleluya. Tapi apakah engkau tega lihat saudaramu yang lain yang belum diselamatkan? Justru ini adalah tugas kita. Mari jemaat GPD Yordan Kebon Baru yang saya cintai. Kita nggak banyak, tapi biar kita yang nggak banyak ini sungguh-sungguh iring Tuhan, sungguh-sungguh menjadi berkat, sungguh-sungguh memenangkan banyak jiwa. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir, siapa itu Tuhan? Yang terakhir adalah Dia Immanuel. Sama-sama katakan Immanuel. Sama-sama katakan Immanuel. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, sama-sama katakan, Allah menyertai. Jadi bukan Allah kita yang beserta, salah. Di mana kita berada, di situ Tuhan ada. Haleluya. Alkitab berkata, sekalipun ibu yang mengandung 9 bulan melupakan anaknya, aku sekali-kali tidak akan melupakan dan meninggalkan engkau. Bukankah kita ada di penghujung tahun 2021? Semua karena Immanuel. Immanuel, Allah menyertai kita. Selamat hari Natal 25 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Haleluya.